Yang mana pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan meneruskan kembali pelajaran yang sempat berhenti di dalam pembahasan kitab nikah, mengambil dari kajian kitab Al-Miftah li Babin Nikah. Masih kita berada di dalam pembahasan awal-awal tentang ta'rif nikah dan hal yang berkaitan dengan nikah tersebut. Ya. Kemarin terakhir pembahasan itu tentang judulnya Arkanun Nikah. Tentang Arkanun Nikah. Nah, melanjutkan kembali. Nah, wa in kana zawj talaqaha. Kalau seandainya suami melepaskan istrinya dengan sirah tolak, dengan lafaz-lafaz tolak. Nanti kita akan bahas bab khusus. Nanti di dalam kitab Miftah ini ada bab khusus tentang tolak, apa artinya, berapa macamnya. Tuh. Lalu bagaimana hukum setiap tolak itu yang berkaitan dengan iddah. Nah, wa in kana zawj talaqaha fayanzur sighatat talaq. Nah, kalau seandainya seorang istri ini dijatuhkan tolak kepada suaminya, maka hendak diperhatikan oleh si wali ini. Si wali yang akan menikahkan kembali nih perempuan. Perempuan datang ke hakim. Perempuan datang ke walinya untuk dia mau nikah lagi kepada orang lain. Nah, itu pembahasan. Maka si hakim ini, si wali ini hendak dia mengamati dari bentuk tolak yang diucapkan oleh mantannya, mantan suami yang pertama. Wa yabhasu tamam al-bahthi an sihhatihi, dan hendak dia membahas, mencari tamam al-bahthi ay al-bahthu tam, idafatu sifat lil mausuf. Hendak dia mencari, dia memperhatikan dengan sempurnanya pembahasan. Ansihatihi, dari kesahan tolak itu. Itu tolaknya sah apa enggak? Lihat ketika diucapin gimana. Apakah bentuknya dipaksa dan sebagainya. Wa nufudhihi, dan terjadi tolak tersebut. Nah, dari tolak tersebut hal huwa khul'i bidhammil kha, khul'i, apakah dia tolak khulu? Nah, ini macam tolak. Ada macam tolak namanya khulu. Artinya firqah bi iwadin maksud raji li jahati zawj. Tolak khulu nih seperti si suami minta sesuatu kepada istrinya. Kalau ingin menjatuhkan tolak, saya ingin jatuh tolak pada kamu, siapkan saya sebidang tanah. Siapkan saya rumah. Siapkan saya mobil. Nah, itu namanya khulu. Ya, itu tolak khul'i. Kalau tolak khul'i kan udah selesai, lepas. Nggak bisa kembali lagi. Tapi apakah tolak yang kedua raj'i? Tolak apa? Raj'i. Artinya tolak raj'i itu suami mentolak istrinya dengan satu atau dua. Jadi dijatuhkan tolak pertama, dijatuhkan tolak kedua. Itu namanya tolak raj'i. Misalnya, si wanita ini yang pengen sudah ada pilihannya kepada seorang laki. Si wali tanya, atau hakim tanya, dulu mantan tolaknya apa? Dia ngucapin satu tolak. Dia hanya menyatakan, aku lepaskan kamu, aku ceraikan kamu. Misalnya gitu. Dan itu nggak pernah terjadi seumur hidup dalam pernikahan, itu doang. Nah, itu namanya baru satu. Tapi dia bilang misalnya, ini perempuan ngomong, tapi setelah 2 pekan, dia mengucapkan aku kembali padamu. Tapi saya udah nggak mau. Saya udah
itu tolak raj'i. Artinya apa? Ketika dia ucapkan aku kembali kepadamu, udah selesai, kembali lagi pernikahan. Mau tidak mau. Mau si istri menolak atau menerima, tetap jatuh dalam pernikahan itu. Tetap kembali dalam pernikahan. Itu disebutlah, aku udah gak mau, sudah gak mau lagi sama dia. Udah akhirnya aku berontak, gak mau lagi sama dia, sudah. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Dan sekarang saya punya pilihan baru. Nah, tetap gak boleh itu. Itu tolak raj'i. Masih dalam wilayah suami yang pertama. Ketika setelah lepas pertama, dijatuhin tolak pertama atau tolak kedua. Kemudian di pertengahan iddah si suami itu mengucapkan raja'tuki, aneh kembali lagi pada kamu. Udah selesai, mau nggak mau si istri terima atau nggak, tetap balik ke dalam pernikahan. Jadi harus perhatiin itu, jangan asal terima-terima nikah. Lihat dulu ini perempuan lah dikatakan sudah menjadi janda atau belum. Kalau posisi seperti itu kan belum. Berarti dia masih dalam kewilayahan, dalam kekuasaan suami pertama. Wahal dakhala biha zaujul awal. Nah, aula, apakah si mantan yang pertama telah melakukan hubungan atau belum? Kenapa? Karena hukumnya apa? Kalau istri yang belum digauli oleh suaminya, lalu si suami mentolak istri tersebut, maka tidak ada iddah. Tidak ada iddah. Ghairu madkhul biha la iddata laha. Jadi orang yang belum dilakukan ada hubungan, itu tidak ada iddahnya. Berarti gimana? Ya udah, setelah ditolak harus pakai nunggu iddah. Pakai nunggu iddah dzatul quru atau dzata ashhur misalnya. Enggak, udah. Berapa bulan? Ya kan? 3 kali suci, enggak. Nggak pakai iddah. Besokannya, pekan depan datang laki lain, sudah boleh nikahin. Jadi harus perhatiin. Ketika si mantan ada gak hubungan, nah, harus ditanya juga. Wa idza dakhala biha. Nah, kalau seandainya adanya hubungan, ditanya lagi. Falyas'al, maka hendaklah si wali itu, si hakim itu bertanya an iddatiha, tentang iddahnya. Arti iddah di sini mudah tatarabbas fiha al-mar'atu li bara'ati rahimiha aw li ta'abbud. Ya, li ma'rifati bara'ati rahimiha. Mudah tatarabbas fiha al-mar'atu. Ya, adalah suatu waktu yang mana di dalamnya si perempuan itu berdiam diri. Jangan nerima laki. Nggak boleh. Diam dulu. Itu iddah namanya. Nggak boleh diterima untuk nikah. Atau dia melakukan aktivitas sampai nanti kita akan bahas. Iddah itu nanti. Ya. Untuk apa? Lima arifati bara'ati rahimi. Agar mengetahui bahwa rahimnya ini sudah bersih dari suami yang pertama. Maksudnya apa? Kalau iddah kan di sini ketahuan. Kalau dia iddah misalnya, ya, misalnya dia iddah sebelum iddah melakukan hubungan sama mantan suami. Lalu dipikir nggak ngisi, ya kan? Lalu berjalan sepekan, 2 pekan, 3 pekan. Taunya positif. Taunya dia hamil. Sedangkan udah diceraiin sama mantan suaminya. Nah, berarti berpindah tuh. Dari iddatul quru yang asal 3 suci, berpindah jadi iddatul wadil hamil. Berpindah sampai iddahnya melahirkan. Berarti kan lebih lama kan? Yang harusnya cuma 3 suci mungkin nggak sampai 2 bulan. Ini bisa sampai 9 bulan. Nah, itu pentingnya iddah di situ. Berarti dia nunggu dulu. Berarti berpindah tuh.
Iddah wada'il haml. Iddah ketika dia itu apa? Dia itu ngelahiran. Nah, ini min zawatil aqra. Kalau bagi wanita yang suci, yang dia ada haidnya, tuh, yang bukan hamil, itu zawil aqra. Artinya dia 3 kali suci atau 3 kali haid. Lihat ketika tolak. Makanya tolak ada 2 nanti. Ada tolak bid'i, ada tolak sunni. Tolak sunni ketika menjatuhkan suami itu kepada istrinya dalam posisi si istri sudah digauli dan juga posisinya masih dalam keadaan suci. Nah, ini yang memang dianjurkan untuk kalau memang sudah nggak ada solusi lagi untuk menjatuhkan tolak ketika posisi dia dalam keadaan suci. Tapi, nah itu yang dikatakan bid'i, yang diharamkan tapi terjadi juga kalau menjatuhkan tolak kepada istrinya dalam keadaan haid. Karena semakin panjang iddahnya. Karena 3 kali suci lebih pendek ketimbang 3 kali haid. 3 kali haid kan untuk perempuan dapatnya berapa kali dalam haid? Sebulan sekali, berarti bisa 3 bulan selesai iddahnya. Au min zawatir syuhur. Atau dia itu zawat. Zawat artinya sahibat. Zawat jamak zat. Zatun artinya sahibah. Atau dia itu sahibat, sawahib, atau dia yang pemilik bulan. Siapa yang pemilik bulan itu? Anak kecil. Ya kan? Menikahkan anak kecil misalnya. Dia nikahin anak kecil. Lalu dia tolak. Tuh. Atau tuh perempuan udah Aisyah. Aisyah artinya udah monopos. Udah nggak haid lagi. Nah, kalau begitu berarti cuman hitungan bulanan. Iddahnya bulanan. Ya kan? Ada menyatakan 3 bulan. Kalau apa? Dzatu syuhur. Jadi menjatuhkan tolak anak kecil atau wanita yang sudah monopos. Monopos kan berbeda-beda. Lihat lingkungan masing-masing. Ada yang mungkin dari keluarganya 60 tahun sudah monopos. Ada mungkin di bawah 60 udah monopos. Udah nggak haid-haid. Atau mungkin di atas 60 masih subur. 70 mungkin masih subur. Tapi udah jarang gitu. Ya, lantaran pola makan udah jarang. Tapi orang-orang dahulu enggak. Mereka orang-orang dahulu monoposnya usianya tua-tua. 70, 75, tuh, 80 mungkin masih ada. Yang belum mono. Artinya masih haid. Masih keluar darah. Nah ini ya. Wabil jumlah falayan bagilahu mubasyaratul aqdi. Nah, secara kesimpulannya maka tidak boleh bagi si wali atau hakim itu melangsungkan ya ikatan pernikahan hatta yatahaqqaq khuluha, sampai diyakinkan kosongnya ini perempuan ani nikah, dari nikah suami yang pertama. Wal iddah, taunya masih iddah. Ya kan? Taunya dia masih oh, masih iddah. Lalu kenapa nikah? Baru 2 minggu, baru 3 minggu, masih berjalan iddahnya, udah datang datang pacarnya atau datang kenalannya, dia mau nikah, langsung lakukan pernikahan. Nggak boleh, haram. Iddah dulu. Wasairil mawani, dan segenap penghalang-penghalang yang mencegah untuk dia nikah kepada suami yang baru. Wa ishtaratu, dan disyaratkan pula. Lisehatin nikah sayyib. Disyaratkan pula pada kesahan pernikahan sayyib ini janda. Apa? Bulughuha. Syaratnya harus balik. Harus balik. Jadi nggak boleh menikahkan sayyib itu dalam keadaan dia belum balik. Ya. Harus sekalipun misal ada seorang menikahkan perempuan yang masih di bawah umur. Masih 7 tahun, masih 8 tahun, misal, dan digauli misalnya. Lalu pengen nikah lagi.
laki lain misalnya mau nikah. Nah, untuk yang keduanya nggak boleh. Untuk menikahkan tidak boleh. Syaratnya dalam masalah thayyib ini bukan gadis. Dalam janda ini harus pertama balik. Dengan 3 sifat yang kita tahu, alamatul buluk. Apakah dia mimpi, ya kan? Apakah batasan waktunya udah lebih 14 tahun. 15 tahun. Atau yang ketiga dia haid, keluar darah. Pada usia 9 tahun. Nah, gitu. Wasti'dzanuha, dan meminta izin kepadanya. Harus. Syaratnya balik dan juga minta kepada si janda itu, si anak kecil itu. Harus. Apa artinya isti'dzan itu? Bi anta'dzana nutqan. Dengan si perempuan itu mengizinkan dalam keadaan ngucap. Nggak boleh hanya sekedar tulisan. Hanya sekedar. Beda kalau dia akhras, dia gugup. Ya kan? Dia nggak bisa ngomong. Bisu. Maka mungkin dengan tulisan, dengan pengakuan dia itu, boleh itu sebagai dikatakan yakum makom sorohah. Katakan ucapan juga. Kitabah kalau begitu berarti sorry. Karena ada ucapan. Karena ada tulisan, ada tanda tangan pengakuan. Ya. Liwaliha, untuk walinya. Fitazwijiha, di dalam menikahinya. Wa in kana aban au jaddan. Sekalipun walinya wali ijbar. Sekalipun walinya wali ijbar. Siapa wali ijbar itu? Yang menikahkan perempuan sekalipun tanpa izin. Siapa? Bapak dan kakek. Kakek di sini abul ab, bukan abul Bapaknya bapak, bukan bapak ini. Nah, dalam hal ini, maka hukumnya, kalau dia kan wali ijbar, dia nikahkan gadis. Gadisnya misalnya masih, usia udah balik sekalipun. Tuh gadis masih di dalam rumah, ada calonnya dan merasa tenang nih. Dia perhatikan semua syaratnya. Dia nikahkan, nanti kita bahas. Dia nikahkan sekalipun tanpa izin tuh gadis. Sah pernikahannya. Itu masalah gadis. Tapi kalau di masalah thayyib yang sudah nikah, ya alias janda itu, maka tidak boleh si wali menikahkan melainkan harus dengan izin. Nah, izinnya pun juga harus nutqan, harus diucapkan. Nggak boleh hanya sekedar kinayah doang atau isyarah doang, nggak sah. Jadi harus ucap. Ya. Al-wali fin nikah wa ahaqul awliya bitazwid, nanti kita akan bahas. Nanti bab di dalam siapa itu wali dan siapa yang layak untuk menikahkan seorang perempuan. Banyak laki-laki kerabatnya, saudaranya. Nah, siapa yang pertama kali dikedepankan di dalam pernikahan sebagai wali? Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi, Rabbi faqihna wa qarabatin lana, Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan kullah halal. Nahdha bi khairi wa nutfa kulla syarr, Rabbana aslih wa agarra birridha minkal uyun waqdi anna Rabbana qabla an tatiyana rasulul manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi taghshal man ilal haqqi da'ana wal wafa fi kitabin fihi fil nasi syifa wa ala al-kirami syurafa wa ala sabihil masabihil. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.